Iya tak? Darah nifas itu pun darah penyakit juga. Oleh sebab itu 40 hari sesudah melahirkan nang laki itu dapat musibah. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Dikiaskan itu nifas kepada haid. Karena kita ahli sunnah wal jamaah punya dalil adalah 4. Punya nas adalah 4. Ini jangan dilupakan. Kalau orang yang lain dari ahli sunnah wal jamaah pendapatnya cuma dalilnya hadis Quran 2 itu aja. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah yang disebut sawadul a'bam yang terbanyak di seluruh dunia, ya, itu pendapatnya dalil pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma ulama, keempat qiyas. Kalau pada memakai qiyas itu hanya Quran hadis saja. Lalu misalnya di Quran fala taqul lahum uffin, janganlah kamu berkata kepada ibu bapak itu kata-kata meremehkan seperti cih. Jadi Quran menyatakan kada boleh berkata kata cih. Kalau berkata kada boleh berarti menampar boleh. Nah, jadi orang ini berucap mentung kadalan umat. Kalau pengcah umat ini mengalihkan benar. Biar kami diangkat misalnya kada berucap itu dia mentung tapi ditampar saja ujarnya boleh sebab nang kada boleh cuma mentung berbicara nang kada baik menampar boleh. Ini orang yang kada memakai qiyas, padahal sedangkan kata-kata aja yang meremehkan sudah kada boleh, apalagi tamparan dengan jet dan lain-lain. Nah itu. Jadi artinya qiyas aulawiyah, artinya lebih aula menampar daripada beceh tadi. Sedangkan ceh itu pada boleh, apalagi menampar. Nah itulah ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah inilah yang bakal lama masuk ke surga. Adapun 71 mazhab yang lain dari ahli sunnah jamaah, seluruhnya 71 itu bakal masuk neraka. Nah inilah disusun oleh ulama-ulama kita, mulai Nabi dan sahabat-sahabatnya. Man ana wa ashabi, ya ashabi kan nujum, lalu disimpulkan sampai kepada Sayyidi Ahmad bin Isa al-Muhajir dan lain-lainnya. Itu semuanya sunni ahlus sunnah wal jamaah, yaitu masalah i'tikad Abul Hasan Asy'ari imam dan Abu Mansur Maturidi imam. Itu i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Adapun fikih salah satu dari mazhab yang keempat, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Jangan dicampur aduk, talafik ngarannya itu. Nah, kalau mazhab nang empat ini nang masuk surga, nang lainnya kada, maka kita harus ingat pemuka-pemuka agama kita yang turun menjadi rahmat di Indonesia, wali-wali songo, Maulana Malik Sunan Tuban, Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, Maulana Hasanuddin Makassar Ujung Pandang, Maulana Ainul Yakin Sunan Giri Gresik, Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon, Maulana Ja'far As-Sadiq Sunan Kudus, Maulana
Sunan Kalijaga. Apakah mereka itu tidak memiliki madhab yang empat? Semua madhab yang empat itu ada di otak mereka, dan semua dilaksanakan oleh mereka untuk diri sendiri. Karena tidak menjadi kutub kecuali semua pendapat orang dipakai. Itulah yang dinamakan kutub. Walaupun pendapat itu dhaif, dipakainya untuk dirinya sekali barang asal menghormati pendapat orang lain. Begitulah kutub. Maulana Syekhuna Jadduna Syekh Muhammad Arsyad Salampaya, apakah tidak melengkapi madhab-madhab itu? Sampai ke madhab Daud Abdali, beliau itu mengetahui. Tetapi semua wali songo dan datu kita itu kenapa tidak mengeluarkan madhab selain dari Syafi'i di Indonesia? Karena itu adalah madhab yang paling utama. Karena Imam Syafi'i ini disebutkan oleh Nabi, inna aliman min Quraisyin yamna'u ilmuhu tibaqal ardh atau kama qala. Nanti akan timbul seorang ulama dari Quraisy yang madhabnya itu berada di mana-mana penjuru. Maksudnya itu, ujar guru Sidin Imam Malik, adalah Syafi'i muridku. Nah, jadi itulah. Jadi kita ini janganlah bapada alim dari Datuk Kalampayan, jangan bapada alim dari Wali Songo, sehingga membuka madhab yang lain daripada Syafi'i sampai mencampur aduk. Talfik ngarannya. Ini di kaya kita ini sudah kurang benar masalah mengaji usul. Usul fikih sudah pada tapi dikaji lagi. Kaidah usul fikih itu pada tapi dikaji. Sedangkan hukum fikih mestinya bersandar kepada usulnya, kawaidnya. Kalau orang ingin menjadi fuqaha, lebih dahulu matang masalah usul fikih. Kalau orang ingin menjadi ahli hadis, lebih dahulu matang ilmu ulumul hadis. Kalau orang ingin menjadi ahli tafsir, harus matang di dalam usul tafsir. Kalau ingin memahami masalah macam-macam itu tadi, mesti mengetahui bisa menulis membaca huruf Arab dan menguasai ilmu alat nahwu sorof, mantik, balaghah, badi', mani'. Nah, jadi hasil dari pembicaraan kita ini, janganlah kita itu pada harap pada orang bahari. Pina harap pada orang bahari. Orang bahari mazhab Syafi'i aja. Wah, ini pina membuka segala mazhab macam-macam sudah dicampur aduk, jadinya talfik. Lawan sombongnya itu pantar harap pada orang bahari. Kenapa orang bahari itu ada membuka masalah lain daripada Syafi'i? Karena pertama, ujar Nabi, qaddimu Quraisyan wala tataqaddamu. Sedangkan Imam Syafi'i alim min Quraisy. Paham? Nah itu, jadi berkatnya itu banyak madhab Syafi'i ini. Dan Imam Syafi'i ini adalah jabatan sidin termasuk wali autad. Sidin itu termasuk golongan soknya wali autad. Karena wali itu pertama dulu Allah Ta'ala, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga Nabi Hadir di bawahnya, kemudian lalu Qutbul Ghaus duduk di Makkah. Kemudian imaman itu adalah penasehat, penjaga bagi Qutbul Ghaus. Yang di kanan satu, di kiri satu.
Yang di kanan Abdullah, yang di kiri Abdur Rabbi. Itu nama aslinya. Kalau Qutbul Ghaus ini meninggal dunia, naiklah nang di kanan, nang di kiri tetap kada bergerak. Maka di lapisan belakangnya yang disebut Abdal naik menjadikan Imam Matalib. Nah, itu. Lalu Abdal kosong sikong naik akhir di belakangnya. Jadi setiap yang di belakang naik ke set pertama, ini seperti kita sembahyang. Apabila imam hilang, yang di belakang imam naik, memaju sedikit, yang di belakang set kedua naik ke set pertama, ketiga menaiki supaya set itu semuanya berisi. Kemudian kosong set yang terakhir sama sekali. Maka diambillah orang awam ini seikong. Itu orang awam ini diambil seikong untuk apa namanya menjaga menjadi gantinya yang di akhir itu tadi. Itu sufuful aulia. Itu semua ada tercantum di dalam syarah risarah nuraniyah, susunan-susunan aulia itu. Sop-sopnya itu tadi. Dan di situ ada tanda-tandanya. Orang Qutbul Ghaus tandanya ini, imam tandanya ini, autad tandanya ini, ya, abdal tandanya ini, ada akhir tandanya ini, nujaba ini, uruqoba ini. Itu ada semua tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Namun semua mereka itu adalah artinya rahmat bagi Allah SWT kepada alam semesta ini. Nah, jadi itulah yang kita tinggali ke dalam diri kita dan kepada turunan kita. Janganlah melepaskan madhab Syafi'i, janganlah melebihi dari orang Bahari. Sedangkan madhab Syafi'i ini aja kita kada bisi kitabnya, mengarang sorong membaca di orang dua. Hud-hudi karangan orang, Buk Sanusia orang dua mengarang. Ya kan, seorang mana karangan seorang mana, Bajuri orang dia mengarang, Atul Farid, Atul Mu'in, Ni'anatul Talibin, Atul Wahab, ditulang semuanya. Seorang membacanya aja, lalu pina harap pada orang Bahari, hadang-hadang. Kalau pina ada al-kibru di dalam hati itu tadi. Paham? Imam Maliki ditakoni orang masalah 30 lebih yang dijawab Sirin cuma 2 atau 3 masalah. Ujar yang lain orang bertakun masalah yang 30 lagi itu yang kerasan lupa menjawab lebih pada itu insyaAllah awal. Kenapa jadi sekian 2 aja menjawab? Takutkan kalau punya paharatnya perhatian yang gajirin kalau punya rasa harap. Paham tak? Nah ini menjaga hati supaya jangan sampai pina paiyanya. Dan orang-orang Bahari apabila ditakoni masalah selalu mentahwil kepada yang lain. Si A ditakoni masalah anu, ujar si anu bertakon dengan guru anu. Takoni pulang guru anu, takon ke sini pulang. Yang di sini takon ke sini. Tabulun lah yang asal pulang. Dan orang Bahari itu mengaku dasar bujur-bujur la ilma lana. Mengaku nang waqa'a kulli ilmi alim, itu di hatinya ada itu. Tawaduk itu ada. Pak ini Pak Ayu farqan baina fa'in qala dari kaidan sabta tawakal yang bagi Allah yuzila lan al-atas bil ma'i wa lam tarju bil qubus wa lam barat bil jubbah. Lamun ada orang yang mengatakan dia bahwasanya syarat tawakal itu apabila ular mematuk jangan disimbah. Kalau maigut jangan disimbah. Itu syarat tawakal. Lamun minum apabila kehausan jangan minum banyak. Apabila lapar jangan makan roti. Itu jawabannya. Apabila kedinginan jangan berjubah. Ya tak. Agaknya apa ini? Nah ini tidak ada siapapun orang awam biasa tidak ada mau. Apabila haus langsung ngambil banyak.
Apabila besokan ketika mengantuk hanya bangun guring, ukiam sudah ada. Gahwah ma'azzal kabir, ma'allaban galir, Masya Allah ni'mat kabira. Apabila lapar parut langsung aja lalu. Ambil telur ayam, ya kan? Ambil samin sedikit, bawang merah dipotong-potong, dimasak, nyer bakal lagi ya. Nah, setengah matang intalunya, ngarannya mata sapi. Roti sudah bahadangan di piring, kuahakan nang tadi. Munya orang patuh nang anu papantes tak lombok pawit nang hijau pulang bak utup seputupan lombok. Nah, rotinya lawan apa tadi? Intalu tadi, intalu besamin itu tadi. Bah kata lagi Allah jabariga puas sundajar kalimat alhamdulillah lagi. Menurutnya datang dia tak rasakan dia ada dia orang itu jangan manusia anu saksi jin ya pagatalan no dia bisa makannya sapi kita sudah ada bakal bila pagatalan menggisangnya artinya hikmahnya bahwasanya tawakal tadi bujur aja sudah lawan Tuhan, ikhtiar usahanya syariatnya dipakai, jangan hakikat aja sebuku pada syariat. Iya ngaranna ilmu sepanggal mbah sepanggal aja kalau pokok aja sebutnya ya kalau tasawuf aja sebutin kada batiknya. Apabila orang kada berpikir, kada bersyariat, hakikat aja, maka itu kafir jindik. Lamun mintu pak, kada bertawakkalan lagi. Pokoknya apabila lapar, pasti nasi nang ila makan kanyang. Kasar nasi situ memadahkan tawakalnya ke nasi itu ngarannya bersyariat kada ada hakikat. Nang apa itu ngarannya adalah belek uang, belek uang, hampa syariat pada hakikat hampa. Satu huruf yang dibaca dengan lidah lupa bahwa itu adalah anugerah Allah, maka bacaan sahuruf itu kosong. Paham? Kosong. Ingat lawan nikmat Tuhan, tapi muntung pada bacaan itu ngarannya hakikat pada syariat. Iya, nang sebelum sembahyang sudah sembahyang, sebelum makan tetap lapar. Nah ini sudah banyak jual ilmu sebukun ini. Di mana-mana sudah maka bisa menjual telur ayam. Artinya sudah disahkan telur ayam. Nah ini. Dan tetap aja bersifat qadim itu Tuhan aja. Lain pada Tuhan ada. Termasuk ngaran sidin qadim juga, sifat sidin qadim juga. Wa indana asma'ul azimah. Ya kan? Wa indana asma'ul azimah kata sifat juga di qadimah. Itu di dalam kitab apa Jawharatul Tauhid. Ya kan? Kepada kita ahli wal jamaah zatnya itu qadim, sifatnya qadim, asmanya pun qadim. Ya kan? Nah, jadi lamun nang qadim itu hanya Allah aja, ada orang yang memadakan Nur Muhammad itu qadim, apalagi Muhammad qadim, lamun qadim yang di bawah bandren itu bisa aja. Itu ngarannya anggota TNI. Ini nang qadim maksud juzuk dari Tuhan maksudnya. Dalilnya di dalam kitab Maulud Az-Zakkar. Yang lagi dibaca orang artinya anu qabdatin min nurihi ya kan idh qala jalla liqabdatin min nurihi kuni bi qabdatil habib Muhammad. Lalu ujar si pembicara ini Allah Ta'ala itu mengambil nurnya
nurjatnya sedikit diambil dipipil lalu dijadikan Nabi Muhammad. Di mana itu mun Tuhan bisa dipikir kita itu baju-bajuan itu sama lawan kita itu salah. Nah itu kah matinya Bang, kita ini harus tahu nang qadim itu satu aja Tuhan, lain pada Tuhan namanya muhaddas baharu Nur Muhammad pangarannya napa pokoknya harusnya apabila yakin nang baharu itu nang lain dari Tuhan, nang qadim itu hanya Tuhan aja, disinilah letaknya ilmu nang kada balawanan. Bangun Tuhan aja salamunan mana datang balawanan. Nah disinilah itikad kita Allah takdira lisai'in minal kainat lisai'in ma, bahwasanya seluruh sesuatu itu kadang beri bekas sedikit juga pun ya kalau tak ini andaknya dibuat masalahnya nambah sifat hidam itu siapa dulu nambah sifat qadim itu siapa zat Allah dan sifatnya dan asmanya wa indana apa sifatul azim apa anu asmaul azimah ada sifatul dzati qadimah jauh ada tauhid itu. Kalau hendak mengambil dalil hadis-hadis itu nang sahih hadisnya atau nang sederajat lawan sahih, pahamlah seperti hadis hasan ya kan? Itu nang kawan diulah dalil. Kada sembarangan hadis itu diulah dalil. Macam apa hadis nang riwayat Jabir nang disebut Abdul Razzaq ampun pengarang kitabnya menyusun kitab itu, maka itu hadisnya adalah sahih. Sahih bahwasanya hadis awal makhluk yaitu Nur Muhammad, hadisnya itu sahih. Dan rawinya itu Abdul Razzaq mengambil dari Jabir. Abdul Razzaq ini dipakai rawi oleh Imam Bukhari. Apabila kitab Bukhari itu yang paling sahih dari hadis, sedangkan Abdul Razzaq itu termasuk rawi ada di dalam Bukhari, berarti sifat orangnya sifat, artinya dipercaya. Mbah kenapa jadi kedada di dalam musnad Abdul Razzaq? Hadis-hadis Nur Muhammad itu ada di dalam musnad Abdul Razzaq ada tertulis. Betul tidak ada tertulis karena ditinggal oleh yang mencetak. Kalau yang aslinya ada, cetakannya tidak ada, ditinggal oleh orang yang kada percaya, yang kada mencintai Rasulullah SAW. Di sini orang yang kada mau mempercayai Rasulullah ditinggalnya masalah hadis Nur itu. Jadi kitab Musannaf Abdul Razzaq yang dicetak, yang dikirim ke seluruh dunia sekarang ada lagi tertulis kitab hadis yang Nur Muhammad ini ada lagi. Itu yang sampai orang madahkan bahwasanya itu hadis Nur Muhammad itu yang di mulut-mulut itu adalah maudhu, artinya ulahan orang. Sebab pada di Musannaf Abdul Razzaq itu karena ditinggal oleh tukang cetak ini. Pahamlah. Ihya Ulumuddin pun nang sekarang ini nang masalah karamat itu ada sudah yang ditinggal oleh si tukang cetak. Sebab nang si tukang cetak ini anti keramat. Jadi belain dari Ihya yang dahulu. Nah inilah duduk masalahnya. Jadi kita yakin bahwa hadis Nur Muhammad itu adalah sahih. Apa arti sahih? Awwaluha sahih wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yusadda aw yu'an yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa dhabtihi. Rawinya itu semuanya. Nah ini kita buat lawan rawinya itu sanadnya itu di dalam kitab Fathur Rahman ya kan? Fathur Rahman di Syarhi Wali Ibni Rislan itu ada soal itu ada. Nang kita Melayu akan apa itu kitab Fathur Rahmannya di Melayu akan. Baiknya di situ ada dibuat masalah hadis Nur Muhammad dari si A ke B si C sampai kepada Rasulullah dan semuanya rawi-rawinya itu siqahnya orangnya
orangnya dipercaya menunjukkan bahwa hadisnya itu adalah derajatnya sahih. Kalau diulah dalil bahwasanya awal makhluk ngarannya Nur Muhammad. Macam apa masalah hadis memadakan awal makhluk itu kolam awal makhluk. Apa hadis itu dhaif? Memang hadis itu sahih juga. Macam apa? Nah, oleh sebab itu awaliyah ini ujar ulama bahari, bukan kita wayah ini, adalah ibtidah itu dua. Ada ibtidah hakiki, ada ibtidah idhofi. Nah, hadis menunjukkan Nur Muhammad awal makhluk itu ibtidahnya hakiki. Adapun artinya kolam ini awal makhluk, ibtidahnya itu idhofi. Artinya kalau diadu antara kolam dengan Nur Muhammad, terdahulu Nur Muhammad dari kolam. Tapi kalau kolam diadu dengan langit dan bumi, terdahulu kolam daripada langit dan bumi. Paham? Misalnya anak pertama dengan anak kedua. Kalau anak pertama lawan anak kedua, siapa yang paling tua? Yang pertama. Tapi yang kedua ini lamun oleh ulang anak yang ketiga, yang kedua ini tua pada siapa? Pada yang ketiga. Nah itulah misalnya tadi apa? Ibtidah idhofi dan ibtidah hakiki. Jadi hadis itu kedua-duanya wujud. Itu ujar orang bahari juga. Kita ini apa ada semuanya ujar orang. Kita tidak ada di dalam jam makanan banyak haram subhat ini. Ya kah, mata kita banyak melihat yang macam-macam nenek. Ya kah, andai kata di karangan juga ada cara orang bahari bersihnya. Dan malahan karangan kita ini menakal mengambil gitu-ulang juga. Nang dijaga jangan sampai rasa sorong hebatnya, itu aja. Habis sudah. Jadi wala farqa dan lagi derajat baina jami'il asbabun fattabaha masadul asbab subhanahu wa ta'ala wa ajra biha sunnatahu wa yadullu ala anna dhalika laysa min syarri tawakkul ma ruwiya an Umar radhiyallahu anhu an sahabah fi qissati ta'un fa innahum lamma qasabu syama wa wintahu wa intahu ila jabiyah. Jabiyah itu satu telaga banyak. Jabiyah itu telaga banyak. Balaghahum al-khabaru an-nabi mautan aziman wa babaan jari'an, artinya kasiran. Oh itu artinya bahwa di Jabiyah situ banyaknya apa? Orang mati karena penyakit wabah. Orang berhabar dalam Sayyidina Umar. Lalu faqarakan nas berkatain, sahabat berbagi dua. Maka badahum la nadkhul 'ala al-wabah panulqi di aidina ila tahlukah. Kalau sudah ada kabar di sana ada penyakit, kita jangan ke sana. Karena Quran menamati pala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, artinya kita jangan mendatangi tempat yang ada di situ berpenyakit. Iya tak? Karena Tuhan menamati. Wa qala ta'ifatun, ada pulang sebagian sahabat berpendapat kita terus saja, tetap kita terus saja berjalan sampai ke sana. Kita berpegang lawan Tuhan aja, menyelesaikan penyakit. Kalau kau dilepaskan, melepaskan akan macam apa? Panaqulu kama qala Allah ta'ala fihi alam tara ila rajulin yurimu min hadal maut faraja ila Umar. Lalu kembali kepada Sayyidina Umar. Macam apa nih pendapat dua lah. Fasalu an ra'yihi, pendapat dia macam apa? Faqal yarji'u wa la nadkhul 'ala al-waba. Kita pulihkan aja di sini sudah. Kada usaha, kita sudah tahu penyakit, kita pulihkan aja. Ya udah orang bahari. Ya kah, api itu kada meluluhi, tapi jangan dicoba-coba. Lading kadang lukai, tapi jangan dicoba-coba. Ini kada mengajar sifat 20. Api kadang melukai, likit lampu lentera nolong lukai. Nah menyondak tahu. Besar kalau berberas kalau ya kalau nah kalau menang di
ada berikit anu kulit kijang putih. Coba pacul kulit putihnya ada wangi juga sih Den. Cuma banyak itu lalu paju banyak orang ngaji tahu kan sih Den. Betapa kedada belum mengaji lagi anda belum bisa lagi. Habis sudah. Jadi wala farqa dan hadis derajat baina jami'il asbabun fattabaha masadul asbab subhanahu wa ta'ala wa ajra biha sunnatahu wa yadullu ala anna dhalika laysa bi tawakkul ma ruwiya an Umar radhiyallahu anhu an sahabah fi qissati at-ta'un fa innahum lamma qasadu syama wa wintahu wa intahu ila jabiyah. Jabiyah itu satu telaga banyak. Jabiyah itu telaga banyak. Balaghahum al-khabaru an-nabiy mautan aziman wa wada'an jari'an, artinya kasiran. Itu artinya bahwa di Jabiyah situ banyak apa? Orang mati karena penyakit wabah. Orang bahabar dalam Sayyidina Umar. Lalu faqarakan nas qurqatain, sahabat terbagi dua. Faqala ba'dhum la nadkhul 'ala al-wabah fanulqi di aidina ila tahlukah. Kalau sudah ada kabar di sana ada penyakit, kita jangan ke sana. Karena Quran menamati pala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, artinya kita jangan mendatangi tempat yang ada di situ berpenyakit. Iya tak? Karena Tuhan menamati. Wa qalat ta'ifatun, ada pulang sebahagian sahabat berpendapat Uqabbalna betul wa tawakkal wa na'raf min qadarillah wa naqul minal maut. Kita terus saja, tetap kita terus saja berjalan sampai ke sana. Kita berpegang lawan Tuhan aja, menyelesaikan penyakit. Kalau kau dilepaskan, menyelesaikan mau dikenakan. Macam apa? Panaqulu kama qala Allah ta'ala fihim alam tara ila rajulin yaghimu min hadzal maut faraja ila ummah. Lalu kembali kepada Sayyidina Umar. Macam apa nih pendapat dua? Fasalu an ra'yihi, pendapat dia macam apa? Faqal narji'u wa la nadkhul 'ala al-wabah. Kita burikan aja di sini sudah. Kada usaha, kita sudah tahu satu penyakit, kita burikan aja. Ya orang bahari. Ya kan, api itu kada meluyuhi, tapi jangan dicoba-coba. Lading kadang lukai, tapi jangan dicoba-coba. Ini kada mengajar sifat 20. Api kadang melukai, likit lampu lentera nolong lukai. Menyembah tahu besok kalau berberas kalau ya kalau kalau menang di awaknya itu ada berikit kulit kijang putih. Coba pacul kulit putihnya ada wangi juga sih Den. Cuma banyak itu lalu paju banyak orang ngaji tahu kan sih Den. Betapa kedada belum mengaji lagi anda belum bisa lagi. Jangan dicoba-coba, jangan dicoba-coba. Sudah keyakinan itu ya kayak itu, jangan dicoba-coba. Pala tulku dari itu adalah tahlukah ujung-ujung bahari kalau pina tabalujur. Maksudnya tabalujur itu pas lading datang takbir itu kan kena. Napanya belah. Ya kalau obat dimakan takbir Tuhan baik, baiknya nang membaikkan Tuhan. Cuma begitu obat sampai Tuhan baikkan, hilang obat datang penyakit Tuhan lama hilang. Itu arti tabalujur lah. Karena diingat-ingat akan benar masalah ini dasar pada ingat kali Bang. Maka ini etikat kan ini. Pada seharap bahan aja nyawa kawat unjun-unjun itu cocok menmaratnya warik mengantuk. Pokoknya kayak apa aja menyisip dapat terus iwak.
Jadi ini semuanyaan sudah kawat unjun sampai orang-orang Cina kah orang Eropa kah boleh kawat unjun itu mesti bentuknya warik-warik ngangkep tuh Pak. Potongannya nah aja sedikit. Warik ngangkep tuh jarang luput. Menyadasar pada kepala iwak itu. Jangan mintuha pakai unjun dan ini bak mengisir lepas waktu karena hidung mintuhan kenapa jangan dicoba-coba sudah keyakinan nang kayak itu tapi jangan dicoba peler kagak menyakiti kagak memati sudah keyakinan itu tapi jangan dicoba-coba pencobaannya nah kalau orang mencoba itu berarti belum yakin ya Allah orang mencoba itu orangnya jual artinya ada yakin lagi masih ada dan sangka-sangka sedangkan al-yakin itu kan artinya arti ma'rifat itu tidak ada syak, tidak ada jan, tidak ada waham iya kalau artinya tak arti jajam kita iya kalau arti jajam kita tidak ada syak, tidak ada jan, tidak ada waham keyakinan Allah ta'ala li syai'in la kainat bi syai'in ma. Jadi kembali kepada Sayyidina Umar jadi membulikan lagi sudah kita. Ya model kehujanan ikan punya hujan lalu dibukahan ya kalau. Bukahan kalau mencari kenaungan. Padahal rasakan aja Pak. Pun ada aja yang kenaungan baik benaung ya kalau. Dek mana? Pak lalu faqala Allahul malikun fi ra'yihi anak yang min qadrillah ta'ala ujar nang sikungnya lah lamun kita artinya kada beteros jalannya bebulet berarti kita itu menangkis takdir Tuhan ujar Sayyidina Umar nang menangkis itu takdir juga iya tetap jadi ujar Guru Jahri lawan Tunji Salim di Masjid Martapura tuntung sembahyang Johor harinya hujan Guru Jahri mengambil payung ujar Tunji Salim hujannya itu rahmat kenapa yang tangkis lawan payung ujar Guru Jahri payung ini rahmat juga jadi nggak menangkis rahmat juga bisa ketawa Guru rahmat kita kadang-kadang keder guru-guru itu Guru Jahri itu kalau sifat 20 Masya Allah fikihnya subhanallah orangnya pulang locok ada orang di persidangan kadang-kadang Guru Sim Kadri memutus orang ini akalnya waras atau tidak kalau memutus inya ini berucap yang kayak ini mengaku dirinya kada waras utak kada kau yang memutus anggota 20 kada kau memutus datang Guru Jahri dimamai sidin si orang itu tadi dimamai sidin banyak dimamai sidin sarik nah menunjukkan Guru Jahri dan sarik itu berarti waras saja ucapnya mula orang-orang gagilaan dimamai itunya ketawa lalu putusan ya Guru Sim Kadri kan aku ibarat ucap Dahri Guru Salabi nyambat Haji Dahri Guru Jahri ala gampangan sidin itu bilang sudah nak membaca buka hijab di sini artinya kacamata buka hijab di sini arwah Guru Jahri buka hijab di sini itu waktu pulang ujian di sekolah lalu anak-anaknya menukarkan kopi besu lawan napa wadah manis-manis tebingkah panas-panas sulungnya itu lah kebeja sih maka datang ujian menangis Guru Jahri disuruh ini nangis jadi kan anak-anak Guru kenapa menangis yang disuruh ngikuti panas-panas basusu lawan apa bingkang panas-panas undang tangisakan ini isuk napa pulang
Isuknya apa pula? Ini kan nyaman banget hari ini isuk kenapa? Ini malam ini bermakanan, malam isuk kada. Malam ini hataman maulud. Insyaallah jangan belikan berataan dulu, ambil berkat makan nasi bungkus. Berataan. Sebiji sorong nasinya mayun benar. Mun dua bungkus sama mana itu kan tanggung. Ada tanggung. Kita muqam ya lah. Allah absus salam wa atimut ta'am wa sallu billahi wa nasniyam tadkhulul jannah salam. Hadis Rasulullah SAW, sunnatun Nabi. Baik itu kisah guru jahil Rasulullah. Ini kisahnya Umar artinya yang menangkis takdir adalah takdir juga. Qala Umar naqulu min qadarillah ila qadarillah summa daraba lahum mathalan faqala ara'aytum law kana li ahlikum kanamun fahabaqa wadiyan larusibatan ahidahuma muhsibah wal ukhra mujribah ada sa'inna ra'al maqsibata ra'aha biqadrillahi ta'ala wa yadara mujribah ra'aha biqadrillahi ta'ala qalu na'am. Ini misal saja ya kan. Faqalu na'am summa talaba Abdurrahman bin Auf liyas'alahu an ra'yih kana lahu ghaiban kalam rasbahu ja'a Abdurrahman fasalahu Umar an dzalik. Kan itu kisahnya lah. Biasanya Umar misalnya, nah orang bisi kambing, 2 ikung orangnya, 2 juga kambingnya. Lalu ada di sini negeri tandus, ada di sini subur. Ya kan? Kenapa ini jadi ketujuh lawan 6 tandus? Jadi kambingnya kurus-kurus. Ini memang takdir Tuhan dari situ. Nah ini kan kenapa kambingnya lama-lama? Sebab ini hidupnya di kampung subur. Jadi makanan kambingnya banyak. Takdir juga kalau kedua-dua. Tapi akhirnya yang pintar siapa nih? Kalau tak. Sudah tahu aja di sini tandus, di sini subur, memilih yang tandus juga. Nah itu ngarannya utak. Misal Sayyidina Umar jadi walaupun dua-duanya itu takdir Tuhan aja sudah. Habis sudah kemudian faqala na'am Abdurrahman bin Auf sallallahu alaihi wa sallam ghaiban termas wajah Abdurrahman sallallahu Umar faqala andi fi ayyamin sayyi kami kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami tahu faqala Umar Allahu akbar qala Abdurrahman sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum bil wada fi ardin fala taqdamuha fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a fi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Abdurrahman datang bin Auf datang berdudi waktu Sayyidina Umar berucap tadi ada Abdurrahman datang Abdurrahman. Nah wajah Sayyidina Umar Abdurrahman datang ada kaitan bisi pikiran masalah ini di mana? Ulun pernah kali ulun mendengar Nabi bersabda, ujar Nabi apabila sudah mendengar kabar di sana ada penyakit jangan wani-wani masuk ke dalam situ. Nah, tapi kalau kita sudah di dalam satu kampung, ada penyakit di kampung situ, jangan berpikir hendak berpindah. Nah, minta aja Nabi, apa ada Sayyidina Umar pada imung benar, ada bisi penasehat nang alim. Memang raja itu mahajatakan penasehat nang alim. Raja itu mahajatakan penasehat nang alim. Lamun penasehatnya jahil, udah biasa lagi. Ya. Raja kapadasan suruh makan apa? Raja kapadasan suruhnya makan saham. Ada bagaimana? Padasan ala padasan. Papariha Umaru, gelik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dzalik. Wa hamidallah ta'ala bersyukur kepada Allah ta'ala idh wafaqa ra'yuhu karena cocok pendapat sendiri ya kan. Artinya apa? Bolehkan aja.
Warada min al-jabiyah bin nas fa idzan kaifa tafaqa as-sahabah kullu ma la tarki tawakkul wa huwa min alal maqamah an kana intul adam surut tawakkul. Nah, lamun nangkai itu burikan kalau beratan sahabat. Ya kalau lamun dipadakan syarat tawakal tadinya jangan bulik terus saja. Sedangkan ini sahabat bulikan, berarti sahabat itu tawakalnya maka syariat. Nah, itu. Habis wa min alal maqamah in kana فإن قلت كلمة نهية عن الخروج من البلد الذي فيه وباء وسبب الوباء في الطب الهواء. Nah, lamun ada yang bertakun, kenapa jadi disuruh keluar daripada negeri yang ada penyakit di dalamnya, sedangkan sebab penyakit itu adalah ittifaq ahli kedokteran, sebabnya penyakit itu adalah udara. Nah, itu. Jadi penyakit itu sebabnya satu aja udara. Iya kan? Ada hujan buatan. Hujan buatan itu pakai kimia. Nah, ya kan? Turun hujan itu membawa kimia tadi, lalu timbul rasalisme dan batukan. Hujan sebahagian batukan. Nah, sama lama. Langgarnya ini tidak ada lawang. Artinya kadang-kadang melawannya, ada lawangnya. Batukang jadi Imam Ghazali sampai ke ilmu kedokteran kalian tahu juga. Penyebab dari penyakit wabah itu adalah hawa, perubahan hawa. Itu sebabnya perubahan hawa. Hikmahnya kepada Nabi dan Wali untuk meninggikan derajat, kepada orang beriman dan awam untuk menghapuskan dosa, kepada orang munafik dan kafir itu jadi sah. Nah, itu bagiannya si wabah. Wabah kena kepada Nabi, wabah kena kepada Wali untuk raf'ud derajat, meninggikan derajat sidik. Orang beriman biasa karena penyakit wabah itu menghapus dosa, membersihkan dosa. Orang yang kafir dan munafik karena wabah itu nangaran azab, nangaran siksa. Wa adharu tulqi kalami al-Quran yang mudir. Nah, iya kan? Caranya berobat berjauh kita daripada sabab-sabab mudarat, iya kan? Nah, ada kalau kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kita berdagang misalnya di situ memang kayu dan larang, tapi penyakit situ rame, ada usaha ke sana berdagang, dia kan? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Minta kalau di dalam anu la darara wala dirar, ya kalau nah wa adharu turuq talawi al-kiram wal mudir wal hawa wal mudir zahiran panglah zahiran palima lam yurakhas bihi fa'lam annahu la khilafi anna al-kiram min anil mudir ghairu manhiyan anhu idzal hijama wal qasdu kirarun min al-mudir wa tarku tawakkul bi amsali hadha mubahun. Hadha la yadullu ala al-maqsud lakin alladhi qadihu fihi wal ilmu inda Allah ta'ala anna al-hawa la yadurru min haitsu annahu yulaqi dhahirul badan bal haitsu dawamil istinshaq lahu. Nah, menurut pendapat Imam Ghazali, kalau hawa itu tinggalnya di awak aja kada apa-apa. Nang jadi garing itu tak isap. Nah, tak isap tahingut itu nah, tahingut. Fa innahu idza kana fihi ufufah, apabila di hawa itu ada ufufah, ada bau yang kada nyaman, ya kan? Tercium bau yang kada nyaman. Nah, itu penyebab penyakit, terutama penyakit bunga. Orang apabila rajin mahingut nang bau bunga, apabila rajin mahingut nang harum pintar. Itu ujar Imam Syafi'i, Pak.
Oleh sebab itu Rasulullah SAW itu awal sidin sudah harum, paluh sidin harum pulang. Berapa harum sudah? 2. Ya tabakubui pulang lawan minyak harum, bakubui. Kalau minyak harum pada namun kepalit kejapan, no, minyak harum di awal sidin, sudahnya di baju. Tapi minyak harum itu diatur agama kalau lelakian yang warnanya itu putih minyak harumnya. Kalau babinian yang warnanya abang atau hilang, itu yang cocok. Karena pakaian babinian itu berwarna-warna, warna-warni judulnya. Kalau lelakian sewarna aja putih, namun baju putih memakai hajar aswad minyak harumnya no, ada pada no. Bandak tepa-tepa itu aturan minyak harum pulang. Nabi ketujuh harum-haruman ikam tang ketujuh juga kalau karena nak halus gitu ketujuh hayu juga kantor pang au ya au apa kantornya au bang ya bau bangnya kantor au bang ya. Jadi jangan tapi rancak mencium pantut lah, bungol jadinya. Wa wasala ila riyah wal qalbi jawatin arsa asarun fiha. Nah, gara-gara kehimut hawa nang tadi masuk sampai ke paru-paru. Nah, sampai ke hati, sampai ke aksa, sampai ke aksa itu kita ucus paru-paru. As-saratihi bidulil intizak. Kalau lawasan mahimut, nah lalu timbul penyakit sasak napas, serismaan, serak, suara. Ya jadi akibat perubahan hawa panas atau dingin. Kita rata-rata kalau ke Makkah itu menemui ya kalau nangaran batuk pang itu bilang berataan aja sudah. Ujar orang Makkah jamuan dia. Batuk itu jamuan sudah. Dokter mau obat orang batuknya batuk dia cuma ditahaninya. Sebab hawa tadi pak. Hawa debu pulang ya Allah. Ya Allah. Nah oleh sebab itu kipas angin ujar dokter kurang baik. Asi yang baik. Sifatnya asi itu adalah menghirup apa debu itu hirupnya. Ada kipas angin mahambur debu. Nah itu. Jadi kalau orang penyakit sesak napas, nah itu kada dapat sekali keinget debu. Jadi bantalnya, kegulingnya, tilamnya, ikarnya itu harus jangan ada yang berdebu. Apabila teringat debu, ya sudah. Kalau perlu pakai ini terus lah, hidung bertutup terus sudah, hidung luar montong itu. Sekira jangan terisap itu. Mentibah inya kira mahina. Ketika berhinap, ujar dokter penyakitnya itu alergi. Alergi, salah balas, salah membalas kita, kalah. Alergi yang namanya penyakitnya kita. Nah, jadi kalau orang berpenyakit jantung, penyakit paru-paru, itu dokter melarang malam tidak boleh keluar. Nah itu. Sebab hawa malam itu dingin, ada cocok lawan orang yang ada paru-parunya basah. Coba ikan lihat malam, andap sepeda motor tanah di tanah seperempat jam aja. Lihat deh, basah, kedudukan itu basah. Nangka itu juga kita kalau duduk, ya kalau udaranya itu masuknya, udaranya. Oleh sebab itu dalam Quran waja'alna al-laila libasan. Ada lagi sakana. Disuruh malam itu kita di rumah aja. Berangkat. Nah itu tadi. Jadi
awal rusul. Pala yang haru al-balad ada daya illa ba'da kulit ta'sir fil bartian fal khuruj min al-balad la yakhlusu ghayriban min al-asal ladhi istahkama min qablu walakin yutawahhamul khalas fihi fa yasir hadha min jinsil mawhumat karruqi wa tiyarah wa ghairihima ya kan walau tajarrad hadha al-ma'na la kana munafilun litawakkul wa lam yakun manhiyan anhu wa kana lakin sara manhiyan anhu li'annahu indafa ilayhi amrun akharu wa annahu law rukhisa lil asihha fil khuruj kama lama baqiya fil walad ila al-marba alladziina qadahum at-ta'un ya kan pangkasat qulubuhum wa qafadu al-mutahidin. Jadi lamun barataan ya ne mun barataan ne keluaran malam lah salisma barataan siapa nang mau obatin orang salisma itu siapa nang cagar maharagu orang salisma itu siapa nang maharagu dari dia ya kalau nah oleh sebab itu dokter itu menjaga benarnya kesehatan dijaganya benar itu. Fayasiru hadha min jisil mutabislah. Kemudian alladzina adu qantasal qulubuhum wa qafadu mutahidin wa lam yaqbil balad man yasqihim alma wa yutim at-ta'ama wa hum yahdizun an mubasaratina bi anfusihim fa yakun jasayyan ila kitabika wa la sumun tadarun kama la anna khalas asiha muntazarun kalau aqamu lam takun yutamiqa ta'atan bil maut. Nah ya lamun urang karena penyakit nang maparnya menjangkitakan lamun kadada orang nang maharago kasihannya mati nya. Nah lalu Tuhan mengulahkan orang jadi dokter untuk mengobati penyakit nang itu nang dokter terkebal dari penyakit itu sudah ya kan supaya si nang garing ini ada bisi hiburan namun tidak serongan lah ada bisi kawan lagi. Mbah, ini penyakit ini kan boleh berharap orang, kalau boleh berharap orang kan orang menyerongan inilah sakitnya hatinya. Ya kalau ada kawannya yaitu orang nang sahih, orang nang sehat, orang nang kuat, ya kalau orang nang kebal. Rahmat Tuhan tak ada aja. Qa'atan bil maut. Wala kharaju lam yakunul khuruj qati'an bil khalas wa huwa qati'un ila bil batin. Wal muslimun kal bunyan yasul ba'dun ba'dha. Ya kada? Nah, sedangkan kita orang Islam ini mesti menolongi lawan sesama Islam. Ya kalau kalau kita tadi misalnya garingnya itu artinya bisa menjangkit, lalu kita lihatkan aja ada di haragu pasiennya mesti ada juga nama haragu tapi nang kebal orangnya. Lamun nang haragu ini sama penyakitnya lalu nang di haragu bisa bebengat. Ya kalau bebangat. Orang nang babisa nang menjaga nang babisa juga hadinya kata obat kita bisa menjaga ini merangan dua. Wala kharaju lam yakun khuruj kaitan khalas wa waqatin bil batin wal muslimin kaduniyan ya baru ba'da al mu'minun qad yasidu wahid idza istaqadu minhu udwan tab'an ila sa'iru a'dha'ihi fa hadha huwa alladhi yanqadiru indana fi ta'lilin nahyi wa yanhaqisu hadha fi man lam yaqdam atau yaqdum ba'du 'ala al balad fa innahu lam yu'athir ala hawa fi batinihi wa la al balad hajatun ila innaha wa lam yaqbil balad ila mat'unun wattaqaru ila al-mutahirin qadim alaihim qawmun farubama kana yang kali istibadul dukhul hahuna li ajli al-ana. Nah malahan disini sunat ya kan apabila ada orang dah satu kampung di situ penyakit taun ya kalau takut taun sakit parut itu jadi disunatkan yang lain itu masuk ke sana untuk mengobati. Nah apa obatnya semalam? Obat anu muntaber obatnya semalam cuka lawan madu, cuka sesendok, madu sesendok, campur dua tuh ini makan, insya Allah muak bayarannya ampik. Mungkin anak saya sendok halus saja. Menurang tua sendok makan itu.
واتقوا المتعاهدين وقدم عليه قوم ربما كان ينقضي استقبال الدخول او يجعل لأنا ولا يمنع عن الدخول لانه تعرض لضرر موهوم على رجاء ضرر عن بقية المسلمين وبهذا شبه الفرار من الطعون في بعض الاخبار بالفرار من الزحف لان فيه كسرا لقلوب بقية المسلمين وسعيا في إلاقهم هذه امور بقية فمن لا يهدها وينظر الى ضرر الاخبار والاثار يتنقل عند الاطفال ما سمعه وقال كل الربا والزهد بمثل هذا كثير وإنما شرف العلم وفضيلة لأجل ذلك lah itu fa'in kulta tapi terkadari padlun kama dakarta kalima lam yatruk rasulullah tadawiyah iyana al-kabra karena kulti padlun bi'idhafah ilaman kasrat lunubuh liyukabtaraha aw khafa'an nafsi turiyan al-hafiyah wa galabat as-sahawat aw itajah medadul maut wa galabat al-ghafla aw itajah rizau bisabir kusri an maqamati radin al-mutawakkilin aw kasrat rasulatu al-ibtila'an ama awda'allah al-adyan wa fil manafi' hatta sara fi haqihi mawhuman tabuki aw kana subuh bialatin tannahu an tadawi wa kana tadawi yasdalu al-khas halihi li ba'di al-jam'i fa idza hadhihi al-ma'ani raja'at as-sawarib fi tarki tadawi. Ringkasnya apabila 6 macam semalam itu ada maka bolehlah kita kada berobat ya kan. Sudah tentu 6 semalam itu. Idza hadil ma'ani raja'at as-sawarib fi tarki tadawi dari kamalat idza qala berkata rusana juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kana maqamu ala maqamina hadil maqam mulia kana qalu yaqtali an takuna musyadatu ala waidah inda ujul asbab wa qadiya. Jadi ringkasnya namun mentuja pada berobat sebab 6 boleh ya Allah. Nah, Rasulullah berobat nang harap nang mana harap Nabi juga. Jadi yang bagus adalah berobat juga. Nah itu aja sudah kehabisan tender sudah nang kehabisan tender nang bagus berobat juga sebab Rasulullah apa berobat minta dan tetap aja tawakalnya lawan Tuhan. فإنه لم يكن له نظر في الأهوال إلى مسر الأسباب ومن كان هذا مقامه أنظر الأسباب كما أن رغبة بالمال نقص رغبة أن المال كراهية له وإن كانت كمالا فهي أيضا نقص بالإضافة إلى من يستوي عنده وجود المال وعدمه فاستوى الحجر والذهب أقل من الحرف من الذهب دون الحجر. Ini misalnya menyimpan duit lawan apa pada berduit ya kalau kita kan tawakal Tuhan kalau ya kalau berduit kada berduit asal Tuhan ada ya kalau minta kalau tapi bagus berdoa nah iya nih bagus berduit juga itu iya jarang menjual obat menukar tapi yang kagak aja dan kayu gitu lah menyekayu itu nukar artinya langkah nah itu pastilah Allah ajar wadat akmal minal harap minal zahab dunal ajar wakana halus wasallam istiwa al-madar wadhab indahu kana la yabtiqu li ta'limil khalqi wa qarat birbi fainu munta'a quwwatihi la liqawti ala nafsi min imsakihi fainu kana amla rukbatan min antu tagurra dunya faqad uridat alaihi khazainul ardi fa'aba yaqbala fakadzalika yastawi innahu wasyatu asbu wa tarqwali misli hadihin musyahadah wa innama lam yatruk istihmalat ad-dawa jarrab ala sunnatillahi ta'ala wa tarkhisan li ummati bima tamussu ilaihi hajatuhum ma'anahu la darara fihi bila idkhadil amwal fa inna dzalika ya'lumu dararuhu. Nah, at-tadawi la yadurru illa min haitsu ru'yatid dawa nafi'an duna khaliqid dawa. Hadha qad nuhiya anhu min haitsu annahu yuqsadu bi sihah yushra'ana biha 'ala al-ma'asi. Jadi kapan kita bagus berobat juga ya kalau sama lenang tadi walaupun tawakkalan Tuhan tapi bagus berduit juga apalagi di akhir zaman ini hujan bagus berduit kadang-kadang minta ya nang bari gala-gala apa iman minta
لا يضر إلا من حيث لا يضر نافع من عقل جل وعلا قد نهي عنه من حيث أنه يقول باجتهاد استعان به عن المعاصي كما نهي عنه عن المؤمن في ذلك الأمر يقصد ذلك وهذا من المؤمنين لا يرى الدواء نافعا لنفسه بل من حيث أنه جعله الله تعالى سببا لنفسه. Kurang beriman itu katanya bertawakal dan obat bang, cuma ini tuh menyukuri Tuhan mengulakan obat itu aja, paham lah? Kada lamuninya itu mengatakan obat itu menyembuhkan, kada, cuma Tuhan mengulakan obat lalu inya bersyukur dimakannya ya obat itu menyukuri. Nah itu menyukuri benar aja dan obat baik itu ya Tuhan menyembuhkan, menyukuri. Apa layar dawa nabi yang binafsi berakhir jangan tangka sebab nabi kamalah murawiyah artinya menghilangkan haus wala ta'uzum musabbi'an fahuk mutadawi fi maksudi lauk mukasbi fa'innahu in sabah wal isti'ana ala ta'awum al-asiqana laukuha mencari kalamin wal ta'awukuhu ringkasnya model ada duit tadi juga ya Allah ya Pak model duit tadi juga kita menyimpan ikasan ibadat jadinya ibadat ya Allah kita menyimpan itu artinya apa? Sekira artinya dolar-dolaran lagi, nah lain pulang urusannya. Waqat apa ulang ya waqat yaqul waqat berhala bil ma'ani at-tadawi qad yakun afdal bil ahwan wa anna at-tadawi qad yakun afdal bil ahwan. Ibadun artinya sahabat al-awal itu karena dari sekali itu ahwal aslaniyat wa anna wahidan wa fi riwayat al-kir laysa syartan fi tawakkul illa tarkal mawhumat kal qayyim wal qiyy fa inna dzaka ta'ammuqan fi tadbirat wa yaqud mutawakkilin bayan ahwal mutawakkilin fi izharil marad wa kitmanihi. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah ta'ala menyelamatkan batin kita dan badan kita dan mudah-mudahan kita tetap di dalam ibadat mati di dalam syahadat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Ulun banyak-banyak serumahan sejiranan di sini minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha kepada pian yang datang kemari berataan zahir batin. Dan minta doakan ulun serumahan dan sejiranan di sini mudah-mudahan selamat dan bahagia dunia dan akhirat karena hari ini adalah hari terakhir pengajian kita insyaallah. Mudah-mudahan ditakdirkan Tuhan dan diberinya dengan disambung sesudah puasa 6 atau sesudah haulan Datuk Kalam dan pembacaan maulud pun malam ini penghabisan juga dulu itu istirahat yang disambung pulang insyaallah limbah artinya puasa 6 atau limbah haul kelampaian insyaallah. Itu jadi kita sama-sama ampun mengampuni, maaf memaafi dan doa mendoakan.